Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Handewi Nafisah Sihombing. Ana min Kuliyatul Islamiyah Al-Hukumiyah Imam Bunjul Padang fi Qismil Al-Lughatul Arabiyah. Wal'an uridu an ubayyin lakum anil darsi al-qawaid al-asasiyah awil anil khulasoh ad-darsu al-qawaid asasiyah tahtal isrob Ustazah Miliza Budiarti al-Magister. Hasanan ayuhal mustami'in, al-an nabhasu anil isim wal fi'il wal harfu lianna fi jumlatil mufidah hunaka thalathah muhimmah lil kitabah al-jumlah. Awalan al-fi'il, al-isim wal harfu. Pada kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdapat 3 aspek yang sangat penting yang harus digunakan. Yang pertama adalah fi'il, yang kedua isim, yang ketiga adalah huruf. Hasanan. Al-ismu. Sekarang kita membahas tentang yang pertama adalah isim. Al-ismu huwa al-kalimah allati tadullu ala makna fi nafsiha wala taksarun bizamanin. Isim adalah kalimat yang tidak terikat dengan suatu waktu. Jadi itu bisa digunakan, tidak ada terikat dengan waktu. Wal alamatul isim, dan tanda-tanda isim ada 4. Al-awwal al-khafat. Al-khafat huwa idza kana hunaka harfun jar. Jika terdapat harfun jar atau huruf-huruf jar, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat huruf ba yang merupakan harfun jar. Yang kedua adalah at-tanwin, contohnya hudan. Pada huruf dal terdapat tanwin. Yang ketiga al-aliful lam, contohnya wal usri, terdapat alif lam. Yang terakhir adalah al-munada, contohnya ya Muhammad. Huruf ya merupakan al-munada yang merupakan alamatul isim. Selanjutnya aqsamul isim. Aqsamul isim yang qasimu ila qismaini. Ismul ma'ruf, misal Ja'a Sulaimanu. Isim al-mabni, al-misal hatta ila. Isim al-mabni juga dikatakan sebagai kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Al-thani al-fi'l. Al-fi'l huwa ma dalla bi nafsihi hadasa muqtariuna wadu'a bi ahadil ajmanah al-thalathah al-madi wal mudhari wal amri. Berbanding balik dengan isim, fi'il adalah kalimat yang terikat dengan waktu seperti al-madi yang sudah lalu atau yang sudah lewat, wal mudhari yang sedang terjadi dan akan terjadi, wal amri adalah tanda perintah atau kalimat perintah dalam bahasa Arab. Wal alamatul fi'il salasah. Tanda-tanda fi'il ada 3. Al-awwal qad, contohnya qad aflaha man tazakka. Yang kedua saufa, contohnya kulla saufa ta'lamun. Yang ketiga ta'ut ta'nis as-sakinatu, contohnya qa'adtu. Nah, terdapat ta ta'nis di kalimat di kata qa'adtu. Wal aqsamul fi'il yang qasimu ila thalatha aqsam. Pembagian fi'il terdapat 3. Al-awwal fi'il madi. Fi'il madi, contohnya qoma, akala, roma. Yang kita ketahui tadi, fi'il madi adalah fi'il yang sudah terjadi atau kata kerja yang sudah terjadi. Yang kedua, fi'il mudhari, contohnya yaqumu, yajlusu, taknusu. Fi'il mudhari adalah fi'il yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Yang terakhir adalah fi'il amri atau fi'il yang untuk menyuruh, seperti itu, seperti untuk menyuruh sesuatu. Contohnya uktub, ijlisa, uknus. Wal akhir al-harf. Al-harfu huwa kullu kalimah laisa laha makna al-ghairiha. Huruf adalah suatu kalimat yang tidak memiliki makna yang lebih. Wa min amsanatul harfu. Contoh dari beberapa huruf adalah min, ila, an,
ala, illa, lakin, inna, an, bala, bal, qad, sawfa, hatta, lam, la, lan, law, lamma, la'alla, ma, lata, laita, inna, thumma, au. Kita beri satu contoh dari huruf min. Min aina ji'ti? Dari mana kamu berasal? Hasanan, al-an nadkhulu bil babus sani anil murakkab. Ma huwa al-murakkabu? Qawlu mu'allifa minal kalimataini aw akthar. Murakkab adalah suatu ucapan yang tersusun dari dua kata atau lebih serta memiliki makna. Contohnya, dhahaba Ahmad. Ahmad pergi. Ahmad qaimun. Ahmad seorang yang tidur. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang 4 murakkab. Yang pertama, murakkabul isnadi. Ma ta'allafu min musnad wa musnad ilaihi. Murakkab isnadi adalah gabungan dua kata atau lebih yang berisi penyandaran status terhadap suatu perkara yang terdiri dari musnad, yaitu apa yang dihukum terhadap sesuatu, dan musnad ilaihi. Musnad ilaihi yaitu yang menjadi nilai suatu hukum. Pada murakkab isnadi terbagi dua, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya, Ahmadu qaimun. Ahmad berkedudukan sebagai mubtada atau musnad ilaihi, sedangkan qaimun berkedudukan sebagai khobar atau musnad. Yang kedua adalah jumlatul fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, dhahaba Ahmad. Dhahaba berkedudukan sebagai fi'il yaitu musnad, Ahmad berkedudukan sebagai fa'il yaitu musnad ilaihi. Nah, yang selanjutnya adalah murakkabul wasfi. Ma ta'allafu minas sifah wal mausuf. Murakkab wasfi adalah murakkab yang terdiri dari tersusun dari sifat dan mausuf. Contohnya, baitun jamilun. Jamilun adalah sifah, baitun merupakan al-mausuf. Selanjutnya adalah murakkabul idhafi atau murakkab idhaf. Ma tarkabu minal mudhaf wa mudhaf ilaihi. Murakkab idhafi adalah murakkab yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Contohnya, kitabus sarfi, buku sorof. Babul fasli, pintu kelas. Salatu subhi, salat subuh. Selanjutnya adalah murakkabul adadi. Al-murakkabul adadi minal murkabat al-mazaziyah wa huwa kullu adadina kana bainahuma harfun ataf muqaddar. Murakkab adat itu membahas tentang murakkab angka atau jumlah hitungan. Wal murakkabul adat yanqasimu ila qismain, al-adadu tartibi wal adadu asli. Al-awwal adadu tartibi atau adat tartib yang menunjukkan urutan. Contohnya, al-awwal, al-thani, al-thalis, al-rabi, al-khamis, al-sadis, al-sabi, al-thamin, al-tasi, al-ashir. Yang kedua adalah adat asli atau adat asli yang menunjukkan jumlah. Wahid, isnani, thalathah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyar. Kita juga akan membahas tentang adat mufrad. Adat mufrad adalah bilangan 1 sampai 2. Adat mufrad mempunyai beberapa syarat, antara lain antara adat dan ma'dud harus sama-sama muzakkar dan muannasnya, dan i'rabnya menjadi na'at dan ma'dud. Contohnya, qama talibun wahid. Selanjutnya, qama talibatun wahidatun. Qama talibani ithnani. Qama talibatani ithnatani. Selanjutnya adalah adat mufrad bilangan 3 sampai 9.
Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, antara adat dan ma'dud harus sama-sama muzakkar dan muannasnya, dan i'rabnya adat menjadi na'at dan ma'dud. Sama seperti syarat yang angka 1 sampai 2 tadi. Yang kedua ialah i'rab, adanya sesuatu yang tuntutan amil sebelumnya. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa jamak dan menjadi mudhof ilaih atau i'rab khafat. Contohnya, darastu bi khamsatu rijalin, darastu bi khamsi mudarrisatin, qala thalathatu tulabin, iltaqaitu arba'a talibatin. Nah, selanjutnya bilangan mufrad dari angka 11 sampai 12. Syaratnya yang pertama, antara adat dan ma'dud harus sama-sama muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus sama-sama muzakkar dan muannas. Yang ketiga, i'rab adatnya atau bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Yang keempat, i'rab ma'dudnya dinasofkan menjadi tamyiz, ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya, ja'a itsna asyara rajulan, ja'a itsnata asyarah, ja'a ahada asyarah rajulan, ja'a ihda asyarah talibatan. Yang selanjutnya, adat mufrad bilangan 13 sampai 19. Syaratnya yang pertama, ma'dudnya harus berlawanan dengan adat, tidak sama lagi, atau dalam muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus berlawanan dan muzakkar dalam muzakkar dan muannasnya. Yang ketiga, i'rab adatnya atau bilangan pertama dan kedua adalah mabni fathah. Yang keempat, i'rab ma'dudnya dinasabkan menjadi tamyiz. Yang kelima, ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya, kanasa sab'ata asyarah tilmidan. Antara yang pertama dan kedua, antara adat dan ma'dud itu sudah berlawanan, tidak lagi sama seperti angka-angka sebelumnya. Kanasa thalathata asyarah tilmidan, kanasa thalathata asyarah tilmidan. Contohnya, pada salasah itu adalah muannas dan asyarah adalah muzakkar, jadi sudah berlawanan, tidak seperti bilangan-bilangan sebelumnya. Selanjutnya adalah adat ukut atau bilangan puluhan. Syaratnya, yang pertama adalah i'rab adat sesuai dengan tuntutan amilnya. Yang kedua, i'rab ma'dudnya harus nasab sebagai tamyiz. Yang ketiga, ma'dudnya harus berupa mufrad. Contohnya, ja'a isyrina fallakhuna, ja'a isyruna fallakhuna. Adapun terdapat keterangan. Yang pertama, jika bilangan puluhan ditofkan dengan angka 1 dan 2, maka aturannya angka 1 dan 2 harus sama dengan ma'dudnya dengan muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, dan jika diatofkan dengan bilangan 3 sampai 9, maka aturannya 3 sampai 9 harus berlawanan dengan ma'dudnya dalam muzakkar dan muannasnya. Kita lihat contoh. Akala sittatu isyruna katiban, akala sittu isyruna katibatan, akala wahidun isyruna katiban, akala ihda isyruna katibatan. Wal'an nabhasu 'anil alamatur raf'i. Kita akan membahas tentang tanda-tanda pada rofa atau dhammah. Lirraf'i arba'a alamah. Pada rofa terdapat 4 tanda. Al-awwal ad-dhammah. Apa saja sih yang terdapat pada dhammah? Yang pertama adalah fi ismil mufrad atau isim mufrad. Contohnya, qala Muhammadun, ja'a rajulun. Nah, terdapat kan di isim mufradnya Muhammad terdapat huruf dhammah. Yang kedua, bi jamak taksir atau jamak taksir. Misalnya, qala ashabu Musa. Nah, ashabu merupakan jamak taksir dari kata sahibun. Sahibun, sahibani, ashabun. Yang ketiga, bijama al-muannas salim atau jamak muannas salim. Contohnya, ra'aitul muslimatu. Al-muslimatu merupakan jamak muannas salim. Yang terakhir, fil fi'il mudhari alladzi lam yattasilu bi akhir say'an. Pada fi'il mudhari yang selanjutnya tidak terdapat apa-apa. Contohnya, wallahu yad'u ila daris salam. Contohnya kan terdapat pada wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u merupakan fi'il mudhari.
Yang selanjutnya tanda-tandanya adalah al-waw atau huruf waw. Pada waw terdapat pada jama' al-muzakkar salim, pada jamak muzakkar salim. Contohnya, yaprahu al-mu'minuna, ra'aitu as-sabiruna. Al-mu'minuna wa as-sabiruna merupakan jamak muzakkar salim. Yang kedua, fil asma'ul khamsah au sittah. Yang kedua, jika huruf waw terdapat pada asmaul khamsah. Adapun asmaul khamsah au sittah adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, dha mala. Contohnya, qala abuka, ja'a hamuka. Jika kita menemukan asmaul khamsah, itu adalah alamah rofa huruf waw. Dan tanda-tanda selanjutnya adalah al-alif atau huruf alif. Huruf alif hanya terdapat pada mu'annas. Contohnya, nama rojulani, katabatil mizani. Nah, rojulani, huruf alif pada rojulani setelah huruf lam merupakan tanda-tanda dari rofa, yaitu alif. Yang selanjutnya adalah an-nun atau huruf nun. Huruf nun juga terdapat pada satu, yaitu fi'il mudhari idza ittasalat bih. Fi'il mudhari jika bertemu dengan yang pertama, dhamiru tasniyah, jika bertemu dengan dhamir tasniyah. Contohnya, wan najmu was sajaru yasjudan. Dhamir tasniyahnya adalah huruf waw. Yang kedua, dhamir jamak, misalnya walladzina yu'minuna bil ghaibi. Dhamir jamaknya terdapat pada al-mu'minuna, yu'minuna. Yang selanjutnya, dhamirul al-mu'annas al-mukhatabah. Contohnya, atajabina min amrillah. Dhamir al-mu'annas al-mukhatabah terdapat pada atajabina. Wal'an alamatun nasbi atau tanda-tanda dari nasab. Walin nasbi khamsu alamah. Pada tanda nasab terdiri dari 4 tanda. Yang pertama al-fathah atau fathah. Fathah terdapat pada fi ismil mufrad, isim mufrad. Contohnya, wattaqullah ta'allamtu ilmun syar'iyyan. Yang kedua, fi jama' at-taksir, pada jamak taksir. Misalnya, ja'a juyudan, ishtaraitu kutuban. Juyudan dan kutuban merupakan jamak taksir yang merupakan tandanya al-fathah. Yang ketiga, bil fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'. Yang ketiga adalah fi'il mudhari jika bertemu nasab dan tidak terikat dengan apapun. Contohnya, lan nabrahu 'alaiha akifain. Yang selanjutnya tanda-tanda dari nasab adalah al-alif atau huruf alif. Huruf alif terdapat pada satu saja, yaitu fil asma'us sittah yang tadi kita telah sebutkan, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, dhamala. Contohnya, wa nasummu akhona an kana dhamalin. Yang ketiga adalah al-kasrah atau kasrah. Juga terdapat pada satu, yaitu jamak muannas salim. Contohnya, ra'aitu muslimatin khalaqallahu samawati. Muslimatin dan as-samawati merupakan jamak muannas salim yang bertanda kasrah. Tanda-tanda yang ketiga adalah tanda-tanda yang keempat adalah al-ya atau huruf ya. Terdapat pada 2, yaitu fil musanna atau musanna. Misalnya, qara'tu kitabaini, wajadtu qalamaini. Nah, pada kalimat katabaini dan kalau qalamaini terdapat huruf ya yang menandakan adalah musanna. Yang kedua adalah jamak muzakkar salim. Contohnya, ahbabtu as-salihuna, nunji al-mu'minuna. Kalimat as-salihuna wal mu'minuna merupakan jamak muzakkar salim. Yang terakhir ialah hasfun nun atau penghapusan huruf nun. Pada fi af'alul khamsah fahzfun nun ar-raf'a mutlaqan yajib. Pada af'alul khamsah huruf nun mutlak harus dihapuskan. Contohnya, wa antasumu khairul lakum.
Wal'an alamatul khofat. Tanda-tanda dari khofat atau jar. Lil khofat thalathah alamah. Pada tanda khofat atau jar terdapat 3 tanda. Al-awwal al-kasroh atau kasroh. Al-kasroh terdapat pada 3. Yang pertama, bil ismil mufrad, pada isim mufrad. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bijama at-taksir atau jamak taksir. Contohnya, lirrijalin nasibun. Yang ketiga, pada jamak muannas salim. Contohnya, wa kullil mu'minat. Tanda yang kedua adalah fathah, terdapat pada 1, yaitu fi ismil ladzi la yansharif. Contohnya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Yang selanjutnya terdapat pada huruf ya. Yang pertama, fi asma'us sittah, seperti yang tadi kita pelajari. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka, dzaumalah. Contohnya, irji'u ila abikum wa hamukum. Irji'u ila abikum wa hamukum. Abikum wa hamukum merupakan asma'ul sittah. Selanjutnya pada musanna. Contohnya, darabtu maktabaini atau rosaltu risalataini. Maktabaini dan risalataini merupakan alamatul khofat pada tanda ya. Yang ketiga adalah fi jamak muzakkar salim, pada jamak muzakkar salim. Contohnya, qul lil mu'minin. Selanjutnya alamatul jazmi atau tanda-tanda zazam. Kata lainnya adalah sukun. Lil jazmi thalatha alamah. Pada jazam terdapat 3 tanda. Yang pertama adalah sukun. Sukun terdapat pada fi'il mudhari shahih. Pada fi'il mudhari shahih akhir. Contohnya, lam yadrib, lam yadhhab, lam yaknus. Yang kedua adalah hasful akhir, pada fi'il mudhari muqtal akhir. Contohnya, yahsya, yang awalannya menjadi yahsya menjadi lam yahsya. Huruf ya-nya dihapus tapi diganti dengan lam karena adalah muqtal akhir. Contoh selanjutnya, yada'u menjadi lam yada'u. Yarmi menjadi lam yarmi. Tanda selanjutnya adalah hasfun nun pada fi af'alil khamsah, pada af'al khamsah. Contohnya, lam yakhruju, lam takhruju, lam yakhruja, lam tahruja, lam tahruji. Af'alul khamsah itu adalah yab'ulu, tab'ulu, yab'ula, tab'ula, tab'uli. Itu merupakan af'alul khamsah. Jika bertemu dengan af'alul khamsah, itu merupakan alamatul jazam, yaitu hasfun nun atau penghapusan huruf nun. Nah, kita masuk pada penjelasan al-jumlatul ismiyah. Kan tadi kita sudah mempelajari al-jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang sekarang kita akan mempelajari tentang al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah kullu jumlah tatarakkabu minal mubtada wal khobar. Jumlah ismiyah merupakan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah juga selalu diawali oleh isim, mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek, Isim rofa yang jatuh di awal jumlah atau di awal kalimat. Khobar adalah predikat, bagian yang menyempurnakan kalimat bersamaan mubtada. Mubtada khobar itu selalu bersama. Jika ada mubtada, selalu ada khobar. Mereka tidak bisa dipisahkan. Keterangannya, mubtada tidak hanya isim zohir, tetapi isim domir juga atau kata ganti. Yang kedua, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal muzakkar dan muannasnya. Mereka harus balance, nggak boleh berbeda-beda. Yang ketiga, khobar terbagi 2, khobar mufrad yang tidak terdiri dari jumlah yang dan syibhul jumlah, dan khobar khair mufrad atau terdiri dari susunan jumlah ismiyah, fi'liyah, ataupun syibhul jumlah. Nah, bisa kita lihat contohnya. Al-kitabu Zaidun. Al-kitabu merupakan mubtada dan khobarnya adalah Zaidun. Selanjutnya, jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah. Struktur dari jumlah fi'liyah ada 3. Yang pertama, fi'il.
Fi'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu atau disebut juga dengan kata kerja. Selanjutnya adalah fa'il. Fa'il adalah isim marfu sebagai pelaku pekerjaan yang letaknya jatuh setelah fi'il mabni ma'lum atau kata kerja aktif. Yang terakhir adalah maf'ulun bih. Isim atau kata yang dikenal pekerjaan maf'ulun bih dibaca mansub. Jadi, pada jumlah fi'liyah harus memuat 3 struktur, yaitu tadi fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Mari kita lihat keterangannya. Yang pertama, dalam jumlah fi'liyah, fi'il selalu didahulukan. Nah, berbeda lagi dengan jumlah ismiyah tadi. Pada jumlatul ismiyah, isim yang pertama kali, dan pada jumlatul sekarang fi'liyah, fi'il yang pertama kali. Yang kedua, fi'il selalu dalam keadaan mufrad. Fi'il itu selalu keadaan mufrad. Yang ketiga, jika fa'il musanna atau jamak tetap dalam keadaan mufrad, yang dibedakan hanya muzakkar dan muannasnya saja. Yang keempat, tidak semua fi'il membutuhkan maf'ulun bih seperti farodhahaba yang disebut fi'il lazim. Fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih disebut fi'il mu'tadi seperti akala doroba. Jadi tidak semua fi'il itu membutuhkan objek atau maf'ulun bih. Ada fi'il yang membutuhkan dan ada fi'il yang tidak membutuhkan sama sekali. Nah, mari kita lihat contohnya. Khalaqallahun nasa. Khalaqa merupakan fi'il, Allahu merupakan fa'il, dan an-nasu merupakan maf'ulun bih. Al-an nabhasu 'anil fa'il wa naibul fa'il. Dari tadi kita membahas tentang fi'il, fa'il, naibul fa'il. Apa sih fa'il itu? Sekarang kita akan membahas tentang fa'il atau pelaku. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu al-mudzakkar qablahu fi'il. Fa'il merupakan isim marfu. Al-muzakkar sebelumnya adalah fi'il. Jadi, fa'il itu merupakan isim, bukan fi'il. Wa huwa yanqasimu ila qismaini. Dan fa'il itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, fa'il ismu zahir atau isim yang menunjukkan sesuatu tanpa ada ikatan. Contohnya, qala Allahu ta'ala, qala rajulani. Yang kedua, fa'il ismu dhamir. Isim domir kata ganti yang menunjukkan orang yang goib atau mutakalim. Goib dan mutakalim. Contohnya, nasortu, dhahabna, katabah. Nah, selanjutnya, naibul fa'il atau pengganti dari fa'il tersebut. Wahuwa ismul ladzi lam yadhakkaru fa'iluhu. Isim marfu yang tidak disebutkan bersamaan dengan fa'ilnya. Jika terdapat naibul fa'il, berarti fa'il itu tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Maka naibul fa'il itu disebut pengganti fa'il. Cara-cara membuat naibul fa'il. Yang pertama, cara menjadikan fi'il madhi mazhul menjadi fa'il. Cara-caranya ada 2. Yang pertama, didomahkan huruf awalnya atau dommu awwaluhum. Yang kedua, dikasrohkan huruf akhir atau maksudnya dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Kasro ma qoblal akhir. Contohnya bisa kita lihat dari kalimat nasoro. Tadi kan dibilang cara membuat fi'il madhi mazhul menjadi fa'il didomahkan huruf awalnya. Nah, kita domahkan huruf nun menjadi nu dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhirnya yaitu huruf shad. Kita buat menjadi kasroh. Yang berasal dari kata nasoro menjadi nusiro. Kita buat menjadi contoh. Nusiro zaidun. Yang awalnya itu nasoro menjadi nusiro. Nah, yang kedua, cara menjadikan fi'il mudhari mazhul menjadi fa'il. Didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya, yadribu. Tadi katanya kan didomahkan huruf awalnya. Ia merupakan huruf awal. Jadi membacanya itu jadi yud, menjadi didomahkan dan difathahkan huruf sebelum akhir. Tadi kan itu dikasrohkan. Kalau pada fi'il mudhari ini menjadi fathah. Nah, fathahnya itu adalah huruf ro. Yang awalnya adalah yadribu menjadi yudrobu. Kita buat ke dalam kalimat yudrobu zaidun. Naibul fa'il itu terdapat 2 tadi kan. Yang pertama zohir atau futiha. Yang kedua adalah mudmar atau duribna. Mudmar merupakan isim domir. Yang zohir adalah isim zohir. Selanjutnya adalah mubtada wal khobar. Yang pertama kita akan membahas tentang mubtada. Mubtada huwal ismu al-marfu al-'ari 'anil awamil al-lafziyah. Mubtada adalah ismul marfu yang sunyi dari amil-amil lafziyah. Mubtada merupakan isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat.
Adapun isim ma'rifah ada 6. Yang pertama isim domir, isim alam, isim bil alif wal lam, ismul mausul, ismul isyarah atau jumlatul idhofah. Yang kedua adalah mubtada terbagi dua, yaitu ada mubtada zahir dan ada mubtada mudmar. Selanjutnya kita akan membahas tentang khobar. Huwal ismu al-marfu al-musnad ilaih. Khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Jadi mubtada dan khobar itu selalu berdampingan. Tidak boleh satu dipakai, satu lagi tidak. Karena jika ada khobar, pasti ada mubtada. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada mubtada, pasti ada khobar. Khobar terbagi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata. Ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari dua kata atau lebih. Mubtada dan khobar harus sejenis. Khobar ghairu mufrad terbagi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dan syibhul jumlah. Nah, materi selanjutnya adalah kada wa ahwatuha, af'alul muqarabah, ar-raja wa syuru'. Kada dan saudara-saudaranya adalah fi'il yang masuk pada jumlah ismiyah dan menasobkan khobar sebagai khobarnya. Khobar dari kata kada berupa jumlah fi'liyah, yaitu fi'il mudhari. Terbagi 3. Af'alur roja bermakna berharap. Adapun af'alur roja asya, haro, ahlau, laqo. Contohnya, asallah an ya'ti bil farah, haral ghaibu an yahduru, ahlu qal kaslanu an yajtahi. Nah, asa, haro, ahlukum memiliki arti yang sama, yaitu harapan. Yang kedua adalah af'alul muqarabah yang berarti menunjukkan dekat, yaitu kada, karoba, ausaka. Contohnya, kada al-mataru yahtulu, karoba as-subhu, ausyaka al-waktu an yantahi. Itu menunjukkan sebentar lagi akan terjadi. Seperti contohnya karoba subhu, sebentar lagi akan ada waktu subuh, dekat lagi ada waktu subuh, seperti itu. Yang selanjutnya adalah af'alus syuru' atau menunjukkan permulaan. Adalah apapun af'alus syuru' itu, contohnya syara'a, ansya'a, akhadha, tafaqa, ja'ala, habba, alaqa, qama, aqbala, halhala, anbara'a, bada'a. Contohnya syara'a at-tiflu yabki, akhadhal bina'u yanharu, yang menunjukkan permulaan. Nah, materi selanjutnya adalah al-harfu al-musyabbahah bilaisa. Huruf-huruf yang serupa dengan laisa tetapi bukan laisa. Adapun itu terdapat 4. Ma, la, an, dan lata. Yang pertama adalah ma. Fungsi lafaz ma. Lafaz ma beramal seperti laisa dengan syarat yang pertama, sesudah ma tidak disertai dengan in. Yang kedua, khobar ma tidak disertai illa. Yang ketiga, khobar ma tidak mendahului isim. Yang keempat, ma'mul khobar tidak mendahului isim. Contohnya, ma zaidun zahibun, tiadalah Zaid pergi. Arti dari ma sama dengan laisa. Tapi ma digunakan jika kita memenuhi syarat-syarat yang saya bacakan tadi. Yang selanjutnya adalah fungsi lafaz la. Lafaz la juga beramal seperti laisa, sama seperti yang lain tadi. La dapat beramal dengan syarat-syarat hendaknya isim dan khabarnya kedua-duanya berbentuk nakirah. Contohnya, la rajulun afdola minka, tiadalah laki-laki yang lebih utama daripada kamu. Yang selanjutnya adalah an. Fungsi lafaz an. Lafaz an dapat beramal seperti laisa dengan syarat-syarat isim berbentuk ma'rifah dan berbentuk nakirah. Misalnya, in zaidun qa'imun, artinya tiadalah Zaid berdiri. Yang terakhir adalah fungsi lafaz lata. Fungsi lafaz lata beramal seperti laisa dengan syarat isim dan khobarnya dibuang atau tidak disebutkan dan kebanyakan membuangnya isim. Contohnya, yang awalnya tadi fanadu walaisal hinu hina firaran. Jadi dimasukkan lata, jadi isim dan khobarnya itu dibuang. Menjadi fanadu walata hina manausin. Wal babul akhir anil inna wa ahwatuha. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah inna wa ahwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Inna wa ahwatuha fatansibul mubtada wa yusamma wa tarfa'ul khobar wa yusamma khobaruha. Fungsi
Eksekusi dari inna wa ahwatuha menasobkan mubtada dan meropakkan khobar. Bisa kita lihat tabel-tabelnya. Inna wa ahwatuha terdapat inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, la'alla. Inna maknanya itu taukid. Yang kita dapat melihat contohnya innallaha alimun bizatis sudur. Yang kedua adalah anna. Maknanya juga taukid. Contohnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakinna makna al-istadrak. Contohnya al-kitabu saghirun lakinnal kitaba mufidun. Ka'anna at-tasbih. Contohnya ka'anna Muhammadun asadan. Laita maknanya dari laita tamna. Contohnya laita al-hayata khalidatun. La'alla itu mempunyai dua makna yang berbeda. Yang pertama at-tarji, yang pertama at-tauqi. At-tarji dapat kita lihat contohnya la'alla al-jawwa mu'tadalun ghudan. At-taufiq la'alla akhaka maridun fis safar. Yumkin ila hadza maqdarna. Syukran ala ihtimamikum. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.